Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sejarah singkat aja ya, terkait awal mula ilmu balaghah. Dalam ilmu apapun, mereka akan ada awal mulanya, mereka sudah ada di kepala, cuma tidak dibukukan. Fikih sebelum ada imam 4 itu sudah ada di kepalanya para sahabat, tapi habis itu dibukukan dengan kaidah masing-masing. Nahwu juga sama, balaghah juga sama. Sumber utamanya, salah satu sumber utamanya adalah kitab nahwunya Sibawayh. Oke, sama Al-Jahid melalui kitab Al-Bayan wa Tabyin. Dari sini Imam Abdul Qahir baca. Imam Abdul Qahir itu tadinya ahli nahwu, Abdul Qahir Al-Jurjani. Imam Abdul Qahir Al-Jurjani itu tadinya ahli nahwu, punya syarah terhadap kitab nahwu sebanyak 30 jilid. Namanya Al-Idah, syarah Al-Idah. Terus disingkat jadi Al-Muqtasid atau Al-Muqtasad, jadi 3 jilid. Beliau tadinya ahli nahwu. Beliau nggak pernah keluar negeri. Beliau di daerah itu doang, karena zaman itu terjadi fitnah orang Mu'tazilah, jadi ahlu sunnah disingkirkan. Beliau ahlu sunnah ya. Jadi beliau nggak takut kena fitnah, akhirnya nggak pernah kemana-mana. Beliau baca, setelah jadi ahli nahwu, baca bukunya kitab Sibawayh dan Jahid, menemukan banyak hal, akhirnya dia bikin sebuah kitab namanya Asrarul Balaghah dan Dalailul I'jaz. Saya nggak usah sebutin meninggal dan lahirnya tahun berapa. Bikin kitab ini yang disebut biasanya masterpiece, karya sang maestro. Padahal maestro itu harusnya artinya adalah jago musik ya, maestro. Tapi di sini maestro ilmu balaghah. Punya kitab Asrarul Balaghah Dalailul I'jaz. Beberapa ulama mengkategorikan Asrarul Balaghah itu ilmu bayan, mengkategorikan Dalailul I'jaz ilmu ma'ani. Padahal kalau kamu baca campur-campur. Dan pada saat beliau belum mengistilahkan yang pembahasan ini namanya ilmu ma'ani, pembahasan ini namanya ilmu bayan, enggak. Belum ada istilah kayak gitu. Beliau cuma bilang, kenapa sih satu kalam dianggap lebih baik dari kalam yang lain? Kenapa kalamnya ini dibilang lebih bagus dari kalamnya si fulan? Itu disingkap dengan dalam kitab Asrarul Balaghah. Asrornya apa sih? Jelasin, nanti ada tasbih, ada tamtsil, gara-gara di sini pakai tasbih, di sini pakai ini. Terus habis itu setelah menetapkan satu kalam bisa disebut lebih baik dari kalam yang lain, beliau ingin pindah naik level ke kenapa sih Al-Qur'an disebut sebagai kalam terbaik? Nah, akhirnya masuk mana? Dalailul I'jaz. Bukti-bukti bahwasanya Al-Qur'an itu mu'jiz, punya sifat i'jaz. Oke, setelah itu datanglah nanti Imam Az-Zamakhsyari. Tapi saya tulis Zamakhsyarinya di sini. Zamakhsyari atau nggak apa-apa deh di sini ya, benar ya, nggak apa-apa karena nanti ada barisannya sendiri. Imam Zamakhsyari membaca kitab Abdul Qahir Al-Jurjani. Baca, wah keren banget. Akhirnya beliau langsung tatbik, dipraktekin dalam sebuah tafsir Al-Kasyaf. Maka di pembukaannya beliau pede banget ngomong, siapa orangnya yang nggak pernah belajar ilmu yang telah disebutkan Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, yang disebut ilmu bayan dulu namanya, tidak berhak menafsirkan Al-Quran. Di muqaddimahnya Al-Kasyaf. Oke. Jadi beliau, Imam Zamakhsyari, kalau ditanya buku balaghahnya apa sih? Tafsirnya. Makanya tadi, kama qala Zamakhsyari fi kasyafihi. Langsung dipraktekin. Setelah itu, ada lagi namanya Imam Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Bukan kajian Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ngelihat Asrarul Balaghah dan Dalailul I'jaz itu kayaknya saya ringkas aja. Akhirnya diringkas jadi kitab namanya Nihayatul I'jaz fi Dirayatil I'jaz. Jadi ini ringkasan terhadap dua kitabnya Abdul Qahir Al-Jurjani. Fi Dirayatil I'jaz. Ini ringkasan dari dua kitab itu. Oke ya, selesai ya. Sampai sini nih. Setelah itu muncullah imam yang namanya Imam As-Sakkaki.
Maestro juga. Imam Sakaki itu pinter dalam banyak ilmu. Akhirnya beliau ngarang buku, beliau baca buku-buku orang setelah sebelumnya, bikin buku namanya kitab Miftahul Ulum. Miftahul Ulum ini isinya 12 ilmu. Ada 12 bab, ada ilmu sorof, nahwu, bayan, ma'ani. Kemudian nanti ada ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu mantik, ada ilmu namanya istidlal, disebutkan semua di dalam Miftahul Ulum. Beliaulah yang membaca karangannya Abdul Qahir, beberapa karangannya Zamakhsyari, kemudian ringkas jadilah bab namanya. Kalau yang berkaitan dengan ini saya kategorikan namanya ilmul ma'ani. Kalau yang berkaitan dengan takdim takhir, zikr hadzaf saya kategorikan ilmul ma'ani. Kalau yang berkaitan dengan tasbih, isti'arah, majaz, kinayah saya kategorikan ilmul bayan. Jadi yang pertama kali mengistilahkan bayan, ma'ani sama badi' adalah Sakaki dalam Miftahul Ulum, jadi bab sendiri. Setelah sampai sini, orang setelahnya itu datang berbondong-bondong. Kita sebutkan satu dulu, Badruddin Ibnu Malik. Badruddin Ibnu Malik, putranya yang pengarang Alfiyah Ibni Malik. Badruddin Ibnu Malik ngambil kitab Miftahul Ulum ini, dia ringkas, tapi bagian, dia kan tadi ada 12 fan ilmu. Dia ambil 3 fan ilmu, ma'ani, bayan, badi', dia jadikan sebuah kitab. Dia ringkas, Badruddin bin Malik ini ngeringkas bagian itunya doang, bagian balaghahnya doang. Selain itu ada siapa lagi? Nah, selain itu ada khatib. Selain itu ada khatib Asyirbi ini. Al-Qazwini. Qazwini ya, bukan Qazwaini. Al-Qazwini. Ngeringkas yang disebut sebagai kitab At-Talkhisul Miftah. Talkhisul Miftah. Satunya ada lagi namanya Adududdin Al-Iji. Al-Iji punya kitab juga nanti namanya Fawaid Ghiyathiyah. Fawaid Ghiyath. Itu semuanya ngambil Miftahul Ulum yang bagian ilmu balaghahnya doang. Miftahul Ulum ilmu balaghahnya doang diambil, itu jadikan talkhis semuanya. Oke, setelah itu gimana? Nah, setelah itu para ulama bacanya kitabnya talkhis ini. Talkhis punya syarah terkenal banyak. Kita sebut dari pertama, nanti ada yang namanya Bahauddin As-Subki, putranya Taqiyuddin As-Subki. Nanti namanya Arusul Afroh. Beliau sendiri, khotib sendiri punya syarah namanya Al-Idoh yang kalian baca. Terus nanti ada Sa'duddin Taftazani punya syarah gede namanya satu Al-Mutawwal, satunya adalah Al-Mukhtasar. Ada lagi yang terkenal Abu Ya'qub Al-Maghribi. Nama kitabnya nanti Mawahibul Fattah. Oke, ini dulu ya. Saya pengen ke sini dulu. Kenapa? Jadi nanti para ulama Azhar dulu kalau belajar balaghah biasanya belajarnya ini talkhis. Kalau untuk S1 bagi idoh, untuk S2 mutawwal. Jadi sama-sama talkhis tapi dengan syarah yang lebih lebar. Oke, idoh itu ada ta'likan yang paling bagus, salah satu ta'likan bagus adalah ta'likan Dr. Abdul Muta'al As-Sa'idi. Dicetak di Maktabah Adab. Yang pakai saya bawa enggak ya? Enggak yang biru itu. Jadi Abdul Muta'al As-Sa'idi. Ta'likan yang bagus juga, angkatan kalian tuh. Itu ta'likan termasuk bagus juga. Terus ada ta'likan juga nanti namanya Abdul Mun'im Al-Khofaji. Doktor Lugoh juga di era zaman dulu juga. Jadi di sini banyak ta'likannya. Kalian kalau pengen beli ta'likannya ada tadi Abdul Muta'al As-Sa'idi, ada Al-Khofaji, ada ta'likannya dokter-dokter kalian. Ini di sini Dr. Salama atau Dr. Mahmud Taufik itu bagus-bagus. Kalau kalian mau ngoleksi semuanya luar biasa. Karena saling melengkapi. Saya kadang kalau di sini terlalu singkat, saya lihat ke ta'likannya Dr. Syekh Abdul Muta'al As-Sa'idi, saya paham. Pengen lebih luas lagi,
Saya baca ta'likannya Abdul Munim Al-Khofaji. 3. Ini ada 3 ta'likan. Yang terkenal As-Su'idi, Al-Khofaji, sama dokter kalian Ad-Dakatirah. Oke. Para ulama biasanya kalau bikin syarah, ini kan singkat ya, pengen dijelasin, syarah. Syarah, kadang ada lafaz-lafaz yang dianggapnya salah. Didatangkanlah komentar, namanya hasyiah. Di sini ada hasyiah, di sini ada hasyiah, namanya hasyiah Dusuki. Detail-detail pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbersit kadang itu terdapat jawabannya kadang di hasyiah-hasyiah. Hasyiat Ad-Dusuki di sini. Oke, saya iklan dulu. Jadi ada satu kitab, isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kitab. Jadi di bagian sini, ini kitabnya nih. Bagian tengah, ini satu kitab, Mukhtasar Ma'ani. Bagian kedua, itu kalau tidak salah adalah Mawahibul Fathah. Bagian ketiga, itu adalah ini, Arusul Afroh. Bagian atas ini bagi jadi 2 juga. Bagian atas ini Al-Idoh. Ini Al-Idoh. Yang kelima, ini hasyiah terhadap yang nomor pertama. Hasyiah terhadap Mukhtasar. Kitabnya namanya Syuruhut Talkhis. Namanya Syuruh At-Talkhis. Bro, kalau kamu beli sendiri-sendiri kitab itu mahal banget. Beli Mawahibul Fathahnya aja berapa, beli Arusul Afroh aja berapa, tapi kalau ini langsung jadi satu buku isinya 5 kitab. Cuma memang kita harus jeli banget. Tapi mereka sebenarnya nyusunnya udah bagus banget. Itu dicetak di Halabi. Yang kadang saya bawa, gede itu. Jadi susunannya benar-benar mereka udah nyusun. Jadi kalau babnya ini, nanti kalau misalnya dia Arusul Afroh nggak bahas, maka di Arusul Afrohnya kosong. Jadi langsung diisi yang lain. Jadi kalau seandainya nanti pembahasan apa, maka satu halaman isinya 1 kitab doang. Bagus banget lah. Jadi kita kalau lagi permasalahan ini, bawahnya mesti sama. Masih saling nyambung. Namanya Syuruhul Talkhis. Berarti Syuruhul Talkhis isinya adalah ini, Mukhtasar Ma'ani beserta hasyiahnya, terus Mawahibul Fathah, kemudian Arusul Afroh, sama Al-Idoh. 1, 2, 3, 4, 5. Dicetak di Halabi. Itu dengan harga lebih murah ketimbang kamu beli satuan. Fix. Oke, inilah yang dipakai tuh. Kalian pakai Al-Idoh, kemudian ada juga di S2 pakainya Al-Mutawwal. Kalian di tingkat 4 akan belajar ini nih. Para dosen, para ulama mengatakan kitab Idoh ini, Talkhis ini tidak melahirkan malakah balaghah. Ngasih tahu kalian kaidah, tapi tidak membuat kalian pinter balaghah. Tidak pandai buat kalian pinter berretorika. Nah, maka di beberapa generasi Syekh Abdul menyarankan kamu kalau bisa jangan berhenti di sini. Kamu kalau bisa pergi ke buku aslinya. Pertanyaannya, pergi ke buku asli syaratnya harus melalui ini dulu. Jangan langsung ke sini. Sebagaimana kamu pengen belajar fikih beneran, fikihnya Imam Syafi'i, jangan langsung ke Imam Syafi'i, tapi ke murid-muridnya yang sudah mentahrir lafadznya beliau. Karena perjalanannya panjang. Kalau kamu langsung ke sini, kamu misalnya langsung ikut darsnya Dr. Abu Musa, nggak paham karena tidak ada koid-koidnya tuh. Kalau di sini kan dijelasin definisi, taksim. Lebih bagus kan kasih taksimnya dulu kalau orang pengen belajar pertama-tama. Di sini enggak. Beliau cuma bilang, ini lebih bagus, di sini begini karena begini. Jadi tidak ada koid yang detailnya, tidak ada. Jadi kalau bisa ke sini dulu. Di sini namanya buku mutolaah, buku belajarnya ini. Sebagaimana mungkin kalian pengen belajar apa, fisika pakainya awalnya pakai LKS dulu. Baru nanti bukunya langsung ahli fisika siapa. Gak bisa langsung ke buku fisika langsung, tapi harus pakai LKS dulu. Oke, sampai sini sudah. Berarti kita bukunya pakai buku ini, makanya agak sulit. Ada lagi nih, Khatib Qazwini, talkhisnya dijadikan nadhoman oleh 2 orang. Satu oleh Imam Suyuti, namanya Uqudul Juman. Jadi itu nadhoman dari Talkhisul Miftah. Jadi kalau ditanya Suyuti apa Uqudul Juman, itu nadhom dari Talkhisul Miftah. Tapi sekaligus syarahnya nanti.
Tapi dia lebih ada tambahan-tambahan informasi, tambahan masail daripada Suyuti, nambahin lebih dari sekedar Talkhisul Miftah. Ada juga bentuk nazam kedua karya Al-Akhdari yang terkenal namanya Al-Jauhar Al-Maknun. Itu adalah nazaman daripada Talkhisul Miftah. Jauhar Maknun punya syarah banyak yang terkenal karya Damanhuri. Kemudian dihasyiahi sama Al-Makhluf, Hasanain Makhluf. Syekh Makhluf. Ini yang terkenal dengan nama Hilyatul Lub Al-Masun fi Syarhi Jauharil Maknun. Hilyatul Al-Lub Al-Masun Syarah Jauharil Maknun. Syarah Jauhar Maknun. Berarti kalian tahu Uqudul Juman dan Akhdari itu sama-sama nazaman terhadap Talkhisul Miftah. Jadi kalau ngerasa kalian belajar itu sulit, ya memang kelasnya kelas Talkhisul Miftah. Bro, kalian kalau belajar ilmu balaghah, semakin dia singkat, semakin sulit. Kalau pengen singkat, kalau kalian harus sama gurunya yang jelasinnya panjang lebar. Yang sulit itu paling sulit adalah ketika di ilmu ma'ani. Kalau semakin singkat, semakin sulit. Karena ilmu ma'ani terkait konteks banget. Konteks banget. Nggak ngerti konteksnya nggak bakal bisa langsung. Kok tiba-tiba gini? Kok di sini bisa gini? Kok kan teksnya sama. Semakin singkat, semakin sulit. Oke, kita pindah dulu. Selesai ya. Susunannya apa? Susunannya kalau dalam ilmu ma'ani 8 itu ahwalul isnad, ahwalul musnad ilai, ahwalul musnad itu sama semua nih susunannya. Kalau di era modern yang pengen lebih mudah gimana? Kalau pengen lebih mudah di era modern yang bentukannya sama kayak gini adalah Al-Minhaj Al-Wadih karya Hamid Auni. Itu penjelasannya bagus, runtut. Kalau di ilmu ma'ani penjelasannya lumayan banyak dan itu mempermudah kalian baca Al-Akhdari, namanya Al-Minhaj Al-Wadih karya Hamid Auni, dicetak di Maktabah Azhariyah Lit-Turath. Itu jadi muqarrar anak ma'had. Al-Minhaj Al-Wadih, bahasa modern. Kalau kalian kan disarankan Mawardi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi karya Dr. Basyuni. Itu lebih ke mempermudah ini dan bahkan ada tambahan-tambahannya. Itu lebih ke mempermudah Talkhis Miftah dan ada tambahan-tambahannya, makanya jadi gede banget. Itu ilmu karya Dr. Basyuni itu, ilmu ma'ani, bayan dan badi' karya Dr. Basyuni itu lebih ke mempermudah ini. Tapi kalau ini Al-Minhaj Al-Wadih, kamu nanti setelah baca Minhaj Al-Wadih kemungkinannya baca Al-Akhdari paham. Atau kamu pas lagi baca Al-Akhdari, Jauhar Maknun, nggak paham, nyari ke Minhaj Al-Wadih, kemungkinannya paham. Saya pas waktu itu baca Al-Akhdari, sulit, nyarinya di Minhaj Al-Wadih. Oke, nah saya pengennya yang ini terus kayak misalnya Balaghah Wadihah, di mana Balaghah Wadihah di bawah banget. Untuk pemula banget. Lanjut. Ada thariqah kedua, cara kedua dalam ilmu balaghah itu nih, thariqah kedua nih. Kalau ini semuanya itu kan modelnya 8 babnya itu adalah kita lihat ahwal-ahwal gitu kan ya. Ahwalul isnad, ada ahwalul musnad, ilai ahwalul musnad, ahwal muta'al liqat. Ini yang thariqahnya thariqah para ulama dahulu. Ada yang thariqahnya adalah ahwal apa aja sih? Takdim, takhir. Jadi bab pertamanya bukan ahwalul isnad, tapi bab pertamanya takdim, takhir. Bab keduanya zikrun, hadfun. Selanjutnya ta'rif, tankir. Terus bab keempatnya itlaq dan takyid. Dikasih itlaq, dikasih qaid. Jadi ada yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya gini. Yang pakai model ini, nih saya perhatikan, namanya Durusul Balaghah. Durusul Balaghah itu babnya tidak sesuai zaman dulu, tapi pakainya ini nih. Dan menurut saya untuk mubtadi ini lebih mudah. Tidak ada pengulangan. Lebih mudah banget dan kalian kegambar banget, oh maksudnya begini. Ini Durusul Balaghah. Dan di sini syarahnya banyak. Ada syarahnya Al-Fadani, ada syarahnya yang ada orang India, Ar-Ramburi, dan ada syarahnya satu lagi orang
Kuwait. Al-Kawari, Kamilah Kawari. Kamilah Kawari itu syarah untuk ngambil dari banyak maroji. Kamilah Kawari. Ini Durusul Balaghah. Sebagaimana ini jadi muqarrarnya anak Ma'had Azhar, Durusul Balaghah itu dulu muqarrarnya anak pelajaran orang Mesir. Ma'hadnya Mesir, bukan Azhar tapi sekolah umumnya. Jadi muqarrarnya makanya dipakai Fadani di Saulatiyah, dipakai Ramburi di India, bahkan dipakai di banyak tempat. Ini Durusul Balaghah. Durusul Balaghah kalau pengen susunannya kayak gini, ini kan kalau kamu setelah baca susunan kayak gini terus pindah ke sini kan beda. Kalau pengen susunannya lanjut, kalian baca karyanya Syekh Fadl Hasan Abbas. Fadl Hasan Abbas yang berjudul Al-Balaghatu Fununuha wa Afnanuha. Dicetak di Darul Nafais. Fununuha wa Afnanuha. Memang mahal. Tapi itu susunannya persis kayak ini. Jadi kamu kalau setelah baca ini ke atas, nyambung. Penjelasannya bagus. Nyambung. Yang pengarang buku ini itu seangkatan sama Dr. Abu Musa. Tapi beliau udah meninggal. Balaghah Fununuha wa Afnanuha. Titik. Nah kita lihat di sini nih. Selesai kan? Berarti kita kalau sebelum masuk ke sini, kalau bisa lewat Durusul Balaghah boleh, lewat Jawahirul Maknun boleh. Tapi Jawahirul Maknun bait itu agak ribet menurut saya. Jadi saya sarankannya Durusul Balaghah saja nggak apa-apa dulu. Awal orang kalau pengen belajar Balaghah, Durusul Balaghah. Dengan syarat jelasinnya bukan main baca doang, tapi dijelasin kaidah-kaidahnya. Ini bagus banget. Kalau nanti pindah ke sini, asalkan nanti dibilangin bahwa saya nanti ada ahwal-ahwal begini, oke-oke saja. Lanjut. Nah, sekarang nih yang nggak kalah penting. Zamakhsyari ini orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pada saat itu kan orang alimnya banyak banget yang ahli dalam ilmu akliyat. Di zaman setelahnya orang-orang sudah nggak jago. Jadi orang-orang khawatir kalau buku Zamakhsyari ini kalau untuk pelajar secara istilahnya tafsir tahlili bagus banget. Tapi takut orang-orang kalau baca ini jadi sesat. Akhirnya muncul Imamus Sunnah, yaitu Al-Baydawi. Imam Baydawi, Nasirus Sunnah, akhirnya beliau istilahnya ngerevisi atau tahdzib lah. Ngeringkas kitab Kasyaf, jadilah tafsir namanya Tafsir Baydawi atau Haqaiqut Tanzil. Jadi kitab ini adalah seperti halnya kitab saingannya. Kalau ini isinya ada kemu'tazilahannya, di sini murni Ahlus Sunnah. Itu tafsir Al-Baydawi. Ingat ini pengataan Ahlus Sunnah itu umum zaman dulu ya, bukan untuk ahli hadis doang. Kemarin saya sudah singgung, Ahlus Sunnah itu umum. Asy'ariyah dan segala jenis bentuknya dan Ahlul Hadis. Nasirus Sunnah untuk menyingkat kitab Kasyaf. Kitab Kasyaf kan istilahnya syarah ya terhadap tafsir terhadap Quran kan? Syarah kan? Akhirnya di sini banyak hasiah-hasiah. Menurut saya nggak pas. Ini juga banyak hasiahnya. Terus akhirnya para ulama setelah itu kalau mau belajar, udahlah nggak usah pakai Zamakhsyari, pakainya Baydawi aja. Akhirnya Baydawi banyak banget hasiahnya, Zamakhsyari juga banyak hasiahnya. Maka kalau ditanya tafsir yang menjelaskan Balaghah, tahlil Balaghah, tafsir apa? Tafsir Zamakhsyari sama Baydawi. Makanya di mana-mana kalau mau belajar Balaghah mesti dua hal ini. Kalau baca ini khawatir jadi Mu'tazilah. Banyak kok yang jelaskan tentang sisi kemu'tazilahannya. Bahkan kalau dicetak tafsir Zamakhsyari mesti ada hal-hal yang menjelaskan tentang kemu'tazilahannya. Oke. Hasiahnya banyak. Muncullah orang modern. Orang alim kabir. Namanya Ibnu Asyur. Ibnu Asyur itu baca Zamakhsyari beserta hawasinya. Baca Baydawi beserta hawasinya. Jadilah tafsir namanya Tahrir wa Tanwir. Jadi beliau melahirkan kitab Tahrir wa Tanwir itu berpuluh-puluh tahun itu dengan membaca syarah hasiahnya Kasyaf dan hasiahnya Baydawi. Makanya dikatakan tafsir di era modern tentang Balaghah adalah Tahrir wa Tanwir. Dan itu sudah ringkasan dari hasil bacaan beliau terhadap kitab ini. Apa yang perlu saya tekankan? Yang perlu saya tekankan adalah Dr. Abu Musa sering banget bilang begini. Silsilah Balaghah itu silsilah unik. Jahidh Mu'tazili.
ilmunya diserap oleh orang Sunni. Jurjani. Jurjani Sunni, ilmunya diserap oleh Mu'tazili. Mu'tazili Sunni, ilmunya diserap oleh, nggak tahu ini ada yang bilang Mu'tazili, ada yang bilang bukan. Mu'tazili, ilmunya diserap oleh Sunni. Lihat, ilmu tidak memandang ormas. Iya kan? Iya kan? Namanya ilmu. Kalau kamu sesuai dengan dalil. Nggak ngelihat ormas. Nyatanya, jadi Dr. Abu Musa sampai bilang begini, tidak ada yang mampu memahami kalamnya Jahid yang lebih hebat dari Abdul Qahir Jurjani. Tidak ada yang mampu memahami kalamnya Al-Jurjani yang lebih baik daripada Zamakhsyari. Semua balagohnya Dr. Abu Musa. Karena setelah dibaca, jadilah ini yang cikal bakal ilmu balagoh. Habis itu ke sini Mu'tazili. Mu'tazili di sini sampai jadi Sunni, banyak banget jadi Sunni. Ya, ilmu tidak mengenal, ilmu mengenalnya kaidah. Kaidah kamu sesuai apa tidak? Ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Ini berarti ini balagohnya begini. Jadi di sini nanti orang-orang berputarnya ke sini. Kalau seandainya kalian berhentinya di sini, memang itu tidak bagus. Kalau bisa nanti ke sini. Tapi Azhar sudah menyediakan kok di tingkat 4, kalian akan belajar ini, tapi sedikit doang. Ngenalin gimana sih uslubnya Imam Abdul Qahir Jurjani dalam menjelaskan balagoh, gimana sih, nanti kalian akan sedikit belajar itu, walaupun sambil, apa ini? Sebenarnya AA-nya itu gara-gara mufrodatnya sama susunannya sastra banget. Kalau kalian materinya sudah ngerti, kalau baca kadang cuma, kayak gini doang. Malah justru kadang, lah, kok ngomong kayak gini doang, kok kurang kata-kata ini harusnya. Karena kalau bila-bilanya kayak gini, salah dong. Kadang kayak gitu. Jangan-jangan bisa jadi ini kayak gitu. Kalau ini untuk belajarnya. Kalau kalian, kalau bisa, hatamkan ini dulu. Biar nggak kesulitan kalau nanti belajar balaghah. Ketika nanti tingkat 3, sudah ada pembahasan 3 pendapat di makniya. Terus ada pendapat ini di mana. Sakaki menurut beliau majaz apa, menurut yang lain majaz apa. Aduh. Banyak banget. Ini dikasih pendahuluan dulu. Melalui paling tidak durusul balaghah. Begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya kasih tips terjemah deh. Nah, ini yang mungkin relate sama kalian. Anak lughah itu keutamaannya adalah karena kalian nggak belajar akidah nggak, fikih kagak. Karena kalau ditaka kalau mufradatnya nggak ngerti juga, terus kalian belajar dapat apa? Ya saya nanti jadi diplomat. Oke sih, diplomat kan harus jago bahasa. Maka bahasanya harus jago. Gimana misalnya kalian kalau bisa mufradat tuh saking banyaknya itu, kalau bisa kalian baca, cari terus satu halaman, itu cari mufradat sebanyak-banyaknya, pakainya mu'jam. Kalau pakai mu'jam, kalian akan menemukan satu kata diterjemahkan pakai bahasa Arab lagi. Nggak paham, cari yang sampingnya. Sampingnya nggak paham, kalian cari. Akhirnya kalian dapat ternyata 3 mufradat ini artinya sama plek. Sampai kalian nemu bahwasanya mufradat bahasa Arab yang kamu tahu bahasa Indonesianya. Ada teman saya, kalau dulu saya serumah sama kawan hadis mabar tingkat 3. Ada mufradat bagi anak lughah itu biasa banget. Kawan-kawan mabar hadis di Solah tuh, ini apa artinya ya? Ini apa ya artinya ya? Saya di dalam langsung, hah? Kayak gitu doang nggak ngerti. Kayak gitu doang nggak ngerti, sepele banget kan. Ya cuma giliran nanti ditanya tentang hadis kan kita nggak ngerti juga ya. Cuma kan maksudnya paling nggak kita bangga dong, mufradatnya banyak gitu. Dia mufradatnya nggak ngerti. Gara-gara apa? Gara-gara kayak gitu. Misalnya kamu menemukan kata qara'a. Kalian cari qara'a di bahasa Arabnya. Seandainya di sini yang A kamu nggak tahu, kalian cari di A. Yang A artinya apa? Sampai nemu kemudian A ternyata artinya C. C belum ngerti juga. C artinya D. Oh ternyata D saya ngerti. Oh berarti D, C, A, qara'a artinya sama. Dapat satu arti, mufradatnya banyak. Pakai mu'jam. Tapi sekaligus ngelihat penggunaannya sama contohnya. Karena kan punya konteks masing-masing. Kayak kamu misalnya tiba-tiba kepala di KBBI atau itu kepala, nggak mungkin kepala ini doang. Karena kepala lihat konteksnya kan.
Kepala surat, kepala sekolah, kepala apa. Kan ada sudah konteksnya. Oke, lanjut. Nih, saya sudah nyebutin di grup. Cuma kan beberapa doang ya yang komen. Saya pengen banget kalian nggak salah nulis. Karena saya kemarin sempat ngoreksi sedikit beberapa kawan. Itu bahasa, ini anak lugu tapi kok agak begini. Susunannya begini nih, kalau saya mau ngomong. Coba, kita tuh, kalian kalau nerjemahin fa'ilnya dulu. Fa'il diterjemahin. Misalnya, saya bilang, Alkitab ishtarahu Sulaiman. Alkitab ishtarahu Sulaiman. Kita terjemahkan pakai terjemahan letterlock dulu. Udah asar belum? Udah. Oke, 1. Buku itu, fa'il dulu. Sulaiman telah membelinya. Ya kan? Buku itu Sulaiman telah membelinya. Karena fa'ilnya dulu. Buku itu Sulaiman telah membelinya sama dengan apa? Kalau kita telahnya didahulukan. Buku itu telah dulu. Telah membeli, me-nya dihapus, nya-nya dihapus. Buku itu telah Sulaiman beli. Sama enggak? Sama kan? Lebih halus. Dihalusin lagi. Sulaiman beli buku, oke. Jangan, biar kita bukunya ditaruh di depan. Buku itu dibeli oleh Allah Ta'ala kezinan. Caranya adalah kayak gini nih. Nia dulu. Terus habis itu secara biasa yang ada katanya. Habis itu telahnya didahulukan, sedang, telah atau yang lainnya didahulukan. Terus nanti kata kerjanya me-nya dihilangin, nya-nya dihilangin. Terus yang ketiga dilakukan oleh. Jadi kalau dilakukan oleh, jangan kamu buku itu dibeli Sulaiman, Alkitab Usturiya di Sulaiman. Enggak kayak gini. Ini bukan anak lugo. Usturiya bi Sulaiman bukan anak lugo. Usturia telah dibeli bi Sulaiman oleh Sulaiman. Enggak banget nih. Ini anak hadis ini. Bukan. Sorry, bercanda. Waduh, gue anak hadis lagi. Enggak anak hadis teman saya waktu itu maksudnya. Ingat ya, berarti ini artinya sama tuh. Artinya sama nggak sih? Jadi kalau mau ada dilakukan oleh, susunannya begini. Jadi fiilnya masih tetap fiil mabni maklum. Tapi fa'ilnya diakhirkan. Misalnya, di mana? Ini dong. Misalnya, Alamani Ustadi. Misalnya, kalau alamani Ustadi, fa'ilnya dulu. Ustad ngajarin saya. Atau saya telah Ustad ajar. Saya telah Ustad ajar. Atau saya diajar oleh Ustad. Alamani Ustadi. Nanti biasanya saya kalau masuk seperti ini sebenarnya isim mausul sering banget tuh kayak gitu nanti. Isim mausul kalian akan pakai kayak gini, isim mausul sering banget. Nih, kalau di Indonesia misalnya buku mau disifati dengan kalimat yang buku, terus buku itu bermanfaat. Buku itu bermanfaat. Dikasih yang buku itunya dicoret. Kalau dalam bahasa Arab harus diganti kata ganti dia. Buku yang dia bermanfaat. Berarti bahasa Arabnya Alkitab alladzi yanfa'u. Kan yanfa'u dia. Buku yang dia bermanfaat.
Berarti ada kalanya dianya di sini jadi ditaruh di depan. Contoh kedua, bukunya jadi maf'ul bih. Buku, terus Syafi'i membaca buku itu. Gimana cara nyambungnya? Buku itu dihapus, ditaruh yang. Jadi apa? Buku yang Syafi'i membacanya. Oke kan? Bahasa Arabnya Alkitab alladzi Syafi'i membacanya. Qara'ahu Syafi'i. Yang Syafi'i membacanya kan? Biar lebih enak lagi, buku yang Syafi'i membacanya. Nyanya dihapus, semuanya dihapus. Ini pendapat kata pertama. Buku yang Syafi'i baca. Yang ketiga, buku yang dibaca Syafi'i. Susunannya kayak gini tuh. Al-kitabul ladzi qara'ahu Syafi'i. Tapi artinya bisa 3 begini. Kalau pakainya ini gimana nih? Kalau yang kata itunya itu kan berarti buku itu ditaruhnya di sini, ini buku itu di situ. Kalau jadi kata kerja keterangan gimana? Misalnya ini nih. Tempat. Terus kita katakan ganti siapa? Syekha lahir di tempat itu. Bro, yang di sini kan isim mausul ya? Atau kita katakan dalam bahasa Inggris yang whom, which is. Ini kan which is. Iya kan? Iya kan? The book that asik. The book which is, the book which is kita juga punya. Alladzi. Tempat. Nah ini ada tempat, ini ada tempat itu. Harusnya dihapus kan? Kalau dinya masa dinya? Di sana. Satu nih, tempat yang Syekha lahir di sana. Ada yang lebih halus nggak? Ada yang lebih halus nggak? Pakainya jangan yang. Pakainya tempat di mana Syekha lahir. Jadi, which is itu nggak mesti yang, tapi boleh pakai di mana. Jadi kalau kamu menemukan nih, al-makan alladzi wulidat fihi syaikho. Alladzi wulidat syaikho fihi. Harus ada domirnya. Karena tadi ada harus di sana kan? Dalam bahasa Arab harus ada domirnya yang kembali, harus ada aidnya. Kalau nggak ada harus ditakdirkan. Maka kata-kata al-makan alladzi wulidat fihi syaikho, tempat yang Syekha lahir di sana, terlak. Sama dengan tempat di mana Syekha lahir. Nggak usah ada di lagi. Iya kan? Easy kan? Belajar bahasa Indonesia dulu. Bahasa Melayu dulu. Ini cara menerjemahkan kayak gini nih biasanya nih. Jadi kalian nanti coba praktekkan yang kayak gini nih, buku yang, terus bukunya jadi fa'il, buku yang, bukunya jadi maf'ul, buku yang di sini jadi keterangan tempat. Cara nerjemahinnya bagaimana? Beda-beda ini 3. Tapi kunci awalnya adalah kalian kalau nerjemahin kalau bisa fa'ilnya dulu. Kemarin wajihu menghadapi. Kalau kalian al-muskilah as-su'ubat allati tuwajihutullah berarti yang menghadapi itulah. Nah, kayaknya salah. Ila akhirih. Sudahlah, itu aja seminar terjemahnya. Sorogan. Kalau mau seminar terjemah nanti adain sekali aja lah, pakai proyektor. Iya, saya udah nyiapin dulu, pernah bikin soalnya. Nah, iya kan? Jenis-jenis terjemah bagaimana? Nanti kita datangkan. Barangkali pada jadi penerjemah. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Bitaufik untuk ujiannya. Amin. Ya, pertanyaan Q&A dibuka. Q&A dibuka. Boleh, Danu. Kalau nentuin susunan di syair itu gimana? Apa yang diterjemahin? Kemarin kita pernah dengar kalau ada lau dulu. Di sini fa'il dulu.
Gimana cara untuk Disiir. Disiir. Pokoknya kaidah umumnya itu adalah fa'il dulu, cari mubtadanya dulu. Kaidah umumnya. Kalau yang belum expert, kalau bisa ya pokoknya cari fa'il dulu, cari susunan aslinya dulu, kamu terjemahkan saja semuanya, baca lagi. Oh, kok agak-agak aneh. Baru kamu harus halusin sendiri. Kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan banget, tentuin ini dulu. Kayak orang kalau sudah jago arut misalnya kan cuma oh, basit. Tapi ada orang yang harus ditaktik dulu satu. Ini baru kita katakan basit. Terjemah kalau bisa kayak gitu dulu. Kamu terjemahkan, terus kamu baca sendiri. Ih, apa nih? Kok bahasa ini semut? Sududu. Kok sududu artinya? Kok sududu? Baru nanti dihalusin lagi. Nih contohnya nih. Iya. Misalnya begini, susunan ini nih. Fama li jurhin bimayyitin ilamu. Kan fama li jurhin bimayyitin ilamu. Kita susunan aslinya liyadani dulu ya. Pendekatannya adalah jangan di sini, sampingnya. Li yadan. Kalau ada susunan kayak gini, kalian artikannya majrurnya dulu. Li berarti saya punya 2 tangan. Ya kan? Saya punya 2 tangan. Di sini. Oke, kalau kasih Laisa li yadan, serem banget. Oh, apa sih ini Angry Bird lah ya. Astagfirullah. Oke, gelap. Lanjut. Jangan yadan deh, yadan saya. Ya li junaihun. Laisa li junaihun. Berarti gimana? Kan saya punya Junaih. Kalau ada Laisa, saya tidak punya Junaih. Oke, di sini nih. Dari awal. Tanpa ma. Li jurhin bimayyitin ilamu. Jurh artinya apa? Luka. Luka mempunyai ilam. Mempunyai menyakiti. Mempunyai menyakiti, tapi ada ma. Berarti luka tidak mempunyai menyakiti mayit. Iya nggak sih? Ulangi ya. Letterleknya adalah luka jurhin punya menyakiti mayit. Ada ma, berarti luka tidak mempunyai menyakiti mayit. Lucu kan? Hahaha. Kok ketawa, katanya lucu. Luka tidak mempunyai menyakiti mayit. Gimana dong? Yang agak lebih enak, luka tidak mempunyai sifat menyakiti bagi mayit. Atau langsung lebih enak, luka tidak mempunyai dihapus. Tidak bisa menyakiti mayit. Padahal susunannya begini. Artinya sama kan? Kayak gitu misalnya. Laisa li kadza, terus di awal dulu letterlek dulu. Letterlek kayaknya yang kurang bagian mana ya? Oh, bagian sininya diubah. Jadikan seperti ini. Jadi diartikan secara letterlek dulu, kemudian nanti baru ini. Sering-sering aja sih, kamu nanti coba lagi baca, terjemah sendiri. Ih, apa nih? Iya, nanti dikira sududu. Sududu. Ngopi yuk, sududu. Kalau ditanya gitu kan, mabar yuk, sududu. Sududu. Oke. Sudah. Ada pertanyaan? Nanti saya akan datangkan kayak gitu lagi lah. Insya Allah. Yang bisa saya share di grup, saya share di grup. Gitu. Iya sih. Hah?
Bukan daurah khusus. Nggak usah daurah itu, saya kasih ini aja. Apa namanya? PPT aja. Tapi nggak mungkin saya seluruh ininya, nggak bisa. Tapi saya kasih ada jenis kalau nerjemahin letterluck begini, nanti kalau bisa diperhalus begini, kalau bisa secara ini saya kasih kaidah umumnya. Kalau mau setelah ujian paling ya. Syududu. Ada. Ini yang jawab nih. Nah. Ada yang jawab nggak? Nggak apa-apa lah. Apa? Saya kasih stiker juga. Ngomong dong, mau dong gitu. Cidudu. Ayo kalau nolak cidudu. Kita pengikutnya Gupron. Kalau ini nolak ngikutinya Gupron. Enggak cidudu. Amar bahagia banget, Amar. Alhamdulillah. Abang Gupron. Ya udah. Yuk, sholat yuk. Karena ada pertanyaan nggak? Nggak ada, bro. Taufik, bro. Apa tuh?